saya menulis surat awal itu tanggal 1 Desember 2015. Yaitu kepala surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, Ketua KPK. Yang ketiga, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang keempat, Menteri Sosial RI. Direktur Lembaga Kredit Finansial atau LKF Mitra Tiara Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nikolaus Ladi, kini telah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Penfui Kupang sejak tahun 2015 setelah divonis penjara selama 20 tahun yang terdiri dari vonis perkara perbankan 14 tahun penjara, subsidiar 10 miliar rupiah, dan vonis perkara pencucian uang 6 tahun penjara. Namun perbuatannya telah meninggalkan krisis ekonomi bagi 16.155 kepala keluarga yang tak lain adalah nasabahnya yang tersebar di 10 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Uang nasabah yang raib dalam kasus penipuan berkedok investasi ini senilai 423 miliar rupiah dan salah satu korbannya adalah Paulus Demon Koten, warga Boru, Kabupaten Flores Timur, yang sejak 2015 lalu dipercaya oleh 704 orang ex-nasabah Mitra Tiara menjadi Ketua Umum Perjuangan Nasabah Mitra Tiara. Paulus kemudian mengajukan gugatan perdata dan menang di tingkat Pengadilan Negeri Larantuka dan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Sesuai amar putusan, Nikolaus Ladi melalui jurusita Pengadilan Negeri Larantuka harus mengembalikan kerugian yang dialami 705 ex-nasabah Mitra Tiara sebesar 49 miliar rupiah. Namun sampai sekarang putusan gugatan tersebut belum dieksekusi. Saat mendatangi redaksi Sergap di Jalan Bignoi, Kelurahan Nekoten 1, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin malam 30 Mei 2022, Paulus mengatakan dirinya telah mengantongi surat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk Kapolda NTT agar segera menuntaskan kasus ini, serta 2 surat beruntun dari Mahkamah Agung Republik Indonesia agar Pengadilan Negeri Larantuka segera mengeksekusi putusan gugatan perdata tersebut. Awalnya itu begini bahwa berdirinya LFLK Mitra Tiara yang ada di Kabupaten Flores Timur itu ya, semua orang berlomba-lomba masuk, baik para pejabat, baik pastor, suster, semua orang-orang besar, semua masuk, berlomba-lomba masuk. Namun akhirnya kami masyarakat kecil juga, termasuk saya salah satu korban. Akhirnya saya berpikir pikirannya lurus saja, lurus saja Pak, bahwa ini pastilah lembaga ini atau perbankan ini seperti apa pasti baik adanya, karena yang ada ini orang-orang besar ada semua, orang-orang ngerti semua. Jadi kami sebagai masyarakat kecil kami tahu baik adanya. Akhirnya saya juga ikut masuk Pak, dengan janjian itu bahwa 1 juta bunganya 100.000, 10%. Jadi kalau 10 juta kita kasih masuk, maka bunganya setiap bulan 1 juta. Dan hal ini semua orang berlomba-lomba masuk. Begitu mereka berlomba-lomba masuk, sehingga ada yang pinjam uang di koperasi, ada pinjam di bank, ada jual tanah, ada jual kendaraan. Semua berlomba-lomba pergi masuk di Mitra Tiara Larantuka. Tetapi lama-kelamaan, perlahan-lahan, dan begitu termasuk saya salah satu orang juga ikut masuk, dan berjalan belum lama, langsung dia ambruk. Begitu ambruk. Di situ tercatat bahwa kurang lebih korban yang telah terjebak dalam kegiatan ini kurang lebih 16.000 orang lebih. 16.000 orang lebih. Dan ketika saya sehingga pada saat itu saya juga ada di Jakarta. Saudara terdakwa Nikolani lari
menghilang dari kantornya, entah kemana pergi. Saya di Jakarta, mereka telepon, Bapak Paulus, kita punya koperasi apa Elva Mitra Tiara ini ambruk, nah, kira-kira ini. Ya, di antaranya mereka telepon, di antaranya karyawan. Nah, yang telepon ke sana, saya hanya jawab singkat dari Jakarta. Kalau kalian kerja baik dan benar dan jujur, kenapa kalian harus takut? Tidak apa-apa. Ketika saya kembali di Larantuka, dari Jakarta kembali di Larantuka, ternyata semua sudah ambruk, sudah porak-poranda. Saya, kalau ini saya bicara tentang saya punya uang, salah satu korban. Sering kali saya memang ditanya, Bapak, oleh baik para petugas publik, penegak hukum, Bapak Paulus, Pak Paulus, Bapak punya uang berapa banyak sih mana? Saya juga sebelum saya menjelaskan itu saya katakan, bukan masalah banyak atau sedikit, tapi itu air mata kami, itu jerih payah kami. Tolonglah dipahami. Saya punya 85 juta. Itu pun saya pinjam dari Koperasi Angkara, Lembata. Saya pernah, karena saya pikir bahwa baik pasti baik adanya. Ternyata ambruk. Dan kami juga menanggung utang. Tapi saya katakan sabar, karena semua ini terjebak ini bukan saya saja. Dan semua orang begitu ini. Begitu korban begitu ini, tapi tidak tahu jalan arah mana yang ini. Semua orang mulai pontang-panting mulai sana. Tetapi buat saya menghadapi dengan tenang, dengan tenang. Lalu saya yang katakan, di antara yang pernah telepon saya, mohon izin, mohon maaf, saya om apa adanya, karena saya pernah diskusi dan dialog langsung kepada para. Di antaranya pernah telepon saya adalah saudara Michael Hegon yang pernah dipenjarakan. Michael Hegon dengan temannya, mereka telepon saya. Saya jawab dari Jakarta singkat. Oh Michael, kalau engkau kerja jujur dan tidak salah, engkau tidak akan masuk tali besi. Apapun juga engkau pasti tidak akan masuk dalam tali besi. Tapi kalau engkau salah, engkau bilang engkau mengklaimkan diri engkau bahwa benar bagaimanapun, tapi engkau akan tetap masuk dalam tali besi. Kalau memang engkau tidak jujur, kita akan buktikan ke depan. Saya omong demi Lerawalan, demi Tanaka, waktu saya di Jakarta, lewat telepon. Ternyata saya pulang, mereka sudah dalam penjara. Saya tetap tenang menghadapi semua. Saya turun ke daerah TKP itu turun sampai di kantor, saya lihat Pastor Marianus Sila ada dengan orang-orang teman-temannya. Di situ muncul mulai pro kontra apa segala macam ya. Tapi sudah kita tahu. Dan waktu itu mereka sudah ada mulai perjuangan awal itu adalah bentukan forum yang dipimpin oleh pastor dengan Suster Will mereka. Suster Will dan pastor mereka itu waktu forum Mitra Tiara waktu itu. Tapi mereka berjuang mungkin karena mereka belum tidak tahu jalannya atau mengalami kesulitan di mana, akhirnya berhenti di tengah jalan. Demo itu barang biasa di dunia internasional maupun nasional. Tapi demo juga tidak selalu menyelesaikan sebuah persoalan masalah. Mari kita selesaikan. Mari kira-kira solusi apa? Mari kita cari jalan kira-kira seperti apa untuk kita tuntaskan kasus yang berat dan sulit ini. Sehingga saya tenang menghadapi semuanya. Orang aja demo, mereka pergi demo. Sehingga pada saat saya datang di kota Larantuka, yaitu saya ikut sidang. Saya tidak tahu juga bahwa sudah mereka sidang. Waktu Nikoladi masih lari terus. Belum ditemukan, belum ditangkap. Saya datang di Pengadilan Negeri Larantuka. Waktu saya masih ingat baik tanggal 18 April 2014. Sidang hari itu untuk memvoniskan berapa orang, mereka 3 orang itu untuk masuk penjara. Istilahnya akan vonis berapa masuk penjara, berapa tahun. Waktu saya hadir di Larantuka, maka Polres waktu itu di Larantuka itu Pak David. Saya mengatakan bahwa saya yakin dan percaya polisi Republik Indonesia sangat hebat dan profesional. Mereka sanggup dan mampu. Maka tolong bantu Bapak. Tolong tolong Bapak mereka. Bukan saja Bapak, tapi sekian ribu ratu banyak orang menjadi korban kejahatan. Tolong bantu. Tangkap saudara Nikoladi itu. 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, dan 3 kali 24 jam. Kalau tidak tangkap polisi, maka saya akan urus sendiri. Karena Nikoladi tidak sehebat Edi Tansil, tidak sehebat Anas Umran maupun Hasanudin. Oleh karena itu, saya bilang. Lalu Bapak kasar
Pak Wakapolres Flotim katakan, siap orang tua, siap. Dan kami dua mulai berpisah. Ternyata sebelum 1 minggu Nicoladi ditangkap begitu gampang. Itulah hebatnya saya bahwa pernyataan bahwa polisi Pak Kasat Wakil Kapolres Flores Timur waktu itu bahwa kami siap. Ternyata mereka tangkap Nicoladi. Waktu mereka tangkap Nicoladi di Jakarta kah di mana kah itu. Mungkin itu yang setelah itu hari itu juga mereka putuskan Bapak tanggal 14 April 2014 itu mereka putuskan masing-masing mereka itu Michael Hegong, Peter Huri dan Ibu Ansi. Masing-masing 14 tahun penjara. Selain Om Polus, pejabat yang juga menjadi nasabah Mitra Tiara itu yang Om Polus ingat itu siapa waktu itu? Yang terlalu amat banyak, tapi saya tidak bisa tidak bisa Dari Sika itu siapa dari Sika? Dari Sika itu yang kumpul dari Pak itu Om Anis Tapi di sekarang Sekwan di perdagangan di Kabupaten Sika. Om Anis Tapi itu korban. Lalu Pak Bupati alias Lengginus itu juga korban Kabupaten Sika itu. Itu yang kebetulan karena nama mereka punya ada di dalam perkara ini, yang perdata ini. Saya bergerak terpanggil dan ini tuh tanggal 1 Desember 2015. Yaitu saya menulis surat kepada Presiden dan saya antar sendiri surat kepada Presiden itu. Saya berusaha berjuang berjalan dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain, satu kota ke kota yang lain dengan uang pribadi saya. Karena saya hanya katakan saya coba. Ternyata saya himpun 705 orang untuk 10 kabupaten di NTT dalam perkara gugatan perkara perdata. Sebelumnya itu pun saya sudah membangun komunikasi dengan lembaga resmi negara, membangun dengan pihak-pihak ini, baik Kejaksaan Agung, baik Mabes Polri, baik OJK, Menteri Keuangan, dan orang istana dan juga Mahkamah Agung. Lalu mereka mengatakan, Bapak terima kasih, Bapak berjuang terus. Sehingga surat saya waktu itu saya menulis surat awal itu tanggal 1 Desember 2015, yaitu kepala surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kedua Ketua KPK, yang ketiga Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang keempat Menteri Sosial RI. Kenapa saya mengambil 4 nama penting, 4 lembaga resmi? Presiden harus tahu, Bapak Presiden saya yakin dan ini bahwa orang nomor 1 di negara ini, NKRI, itu harga mati. Menteri Keuangan, tolong Menteri Keuangan akan memantau dari Sabang sampai Merauke, dari dalam negeri sampai ke luar negeri, memantau tentang keuangan itu seperti apa. Dan Presiden langsung membalas respon saya punya surat tanggal 1 Desember tanggal 14 Januari 2016. Presiden membalas sama surat dengan perintah Kapolda NTT untuk menuntaskan kasus ini dan segera melapor kembali pada Presiden. Akhirnya saya sudah mulai bersemangat saya mulai bersemangat, lalu saya membangun komunikasi. Ya udah, saya kembali atas dasar 2 surat. Surat Presiden perintahkan Kapolda NTT untuk tuntaskan kasus ini, lalu surat OJK menjelaskan bahwa itu bukan tanpa surat jadi, sehingga saya juga dipanggil. Surat OJK bilang apa? Bukan, maksudnya apa? Bukan dia tidak termasuk dalam daftar perbankan. OJK menjelaskan bahwa Mitra Tiara itu bukan bank. Ya. Sehingga atas dasar 2 surat dari OJK dan surat dari Bapak Presiden, lalu saya mulai membangun komunikasi. Ya. Akhirnya saya mendapat jalan, terpanggil untuk perkara ini. Saya maju dalam gugatan perkara perdata. Nah, gugatan perdata itu kemudian yang Om Polus menang itu. Ya. Itu di pengadilan negeri Larang Tuka. Negeri Larang Tuka.
Tahun berapa tuh ya? 2016 kita mulai bekerja. Tapi kalau gugatan perkara perbankan, perkara pencucian uang, itu kan dia melanggar hukum, dia membuat kesalahan fatal, dia masuk penjara. Tapi pertanyaan kita, apakah dia bisa kembalikan kita punya uang? Tidak, walaupun tidak semua. Tapi itu air mata kami, itu jerih payah kami. Anak yatim piatu punya air mata, ibu-ibu janda miskin punya air mata. Tidak bisa kami biarkan. Sehingga saya coba gugat lewat pintu perdata. Itu adalah sebuah keyakinan, sebuah niat baik dan hati tulus saya untuk membuka pintu ini lewat gugatan pintu perdata. Dan ternyata dengan kesabaran saya selama ini, dan ternyata perlahan saya tuntas perkara perdata, saya menang karena saya minta ganti rugi uang. Karena saya dari awal sudah buat pernyataan. Mungkin di dalam saudara saya juga saya tidak butuhkan saudara Nikoladi masuk penjara. Kami tidak ingin untuk Nikoladi masuk dibuang ke Nusa Kambangan. Kami tidak membutuhkan untuk Nikoladi penjara seumur hidup. Kami membutuhkan kembalikan uang kami, walaupun tidak semua. Tapi itu air mata ibu janda miskin, itu anak-anak yatim. Orang korban yang sudah sudah pergi dari alam ini, Bapak, adalah anak-anak sekolah putus ini. Suami lepas istri, istri lepas suami. Anak-anak putus sekolah, pergi ke Malaysia, lain jadi gila, lain sudah mati, lain stroke. Sampai hari ini banyak sudah. Di antara 705 orang, kalau saya datangkan semua mungkin sudah belasan atau sudah 20 orang sudah mati, Pak. Tapi saya berjanji dengan mereka demi Lara Wulan dan Sana Eka, kita menang 705 orang, walaupun banyak atau sedikit, uang saya akan cari, ahli waris kamu saya akan berikan pada kalian. Saya omong. Jadi itu yang saya ini. Sehingga kemudian perkara pidana pencucian uang, saya sendiri yang kawal dari awal, Pak. Saya di Pengadilan Negeri Kota Kupang, saya kawal dari awal sampai terakhir dan menang. Oh, berarti Nikoladi itu kasus atau perkara perbankan itu dia dapat hukuman 14 tahun. Betul. Pencucian uang 6 tahun. 6 tahun. Berarti dia 20 tahun penjara. 20 tahun penjara, benar itu. Jadi begini, saya memang, sehingga saya mau mengajak teman-teman 705 orang, Pak ya. Sungguh, ini dari hati nih. Bahwa semua teman-teman saya tentu mereka tuh merasa jenuh, putus asa, setengah percaya, setengah tidak. Tapi saya selalu katakan, kalian sabar. Untunglah Bapak Polisi Bapak Polisi yakin bahwa kita jalan dengan niat baik dan hati tulus, pasti Tuhan akan buka jalan. Sehingga sejak ketika kami datangkan tim kuasa hukum dari Jakarta, Pak, kami sudah korban, karena sudah korban habis-habis. Karena saya pikir pertimbangan saya dari awal, Pak, kenapa saya tidak ambil pengacara di Kabupaten Flores Timur, atau di Kabupaten Kota Kupang, atau di provinsi, atau di kabupaten. Tapi saya sengaja ambil jauh di kota Jakarta, karena saya yakin mereka itu kan tidak ada tidak ada hal-hal ya, mereka akan mau tolong kami tulus. Tapi ternyata bahwa di balik ini, bahwa manusia ini tidak bisa kita pegang kata-kata dan kalimat mereka, kasihan. Itu yang kami alami. Sehingga ketika kami sudah menang, tim kuasa hukum kami punya menang dan mendapat kekuatan hukum tetap ingkrah, kami punya tim kuasa hukum penggugat ini mulai buat kelompok aneh-aneh untuk berhentikan saya, menghindar dari saya, ancam saya, permalukan saya di depan hakim, di depan ini. Saya tetap tenang menghadapi semua, karena saya punya prinsip, Anda yang datang dari Jakarta, saya yang bayar Anda, walaupun banyak tidak ya, tapi saya datang Anda segala sesuatu, Anda juga dengar saya, bukan Anda sah dengan Anda. Nah, dari segi hukum, oke, saya batasi, garis komando batasi, ranah hukum demi hukum, bahasa hukum silakan saya batasi, tetapi tidak terlepas daripada saya pemegang kunci. Penggugat, saya adalah penggugat. Itu pengacara siapa waktu itu? Ibu Siska Lisa Sianggia, seorang ibu perempuan orang Batak. Memang kami dua bertemu di Jakarta. Karena dia berbicara tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Allah terus, tentang Tuhan Yesus terus. Saya orang kampung, orang lurus saja.
Sehingga ya udah, akhirnya ternyata setelah kami menang, dia mulai ya, berusaha berhentikan saya jadi ketua umum Jawa. Dia mempengaruhi teman-teman dari Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur atau Lembata. Tapi Kabupaten Flores Timur dan Lembata tetap konsisten dengan saya. Tapi Lembata dengan Ende, Sika dengan Ende mulai goyang. Saya biar aja, saya punya bisnis apa? Biar aja. Engkau mau ini sampai di mana pun ini. Karena sampai ini 705 orang di bawah komando saya. Dalam perkara 09 itu komando saya. Saya punya keyakinan bahwa saya perkara ini saya punya. Kami semua ini, saya orang terdepan, lalu yang ikut itu 705 orang. Kasihan, ada orang yang sudah tidak ada di antara kami, Pak. Ada suami lepas istrinya, ada istri lepas suaminya, anak putus sekolah, semua sudah ini. Dan setelah ini itu, maka 2019, ketika saya kawal sidang di sini, putusan Pengadilan Negeri Larantuka, Negeri Kota Kupang, dia penjara 6 tahun, denda 10 miliar. Ini saudara Nikoladi. Dia masih naik banding. Saya sabar di Kota Kupang, saya sabar, tinggal di Kota Kupang. Sabar, tinggal, sidang, saya kawal. Begitu sidang di Pengadilan Tinggi, saya pulang pergi, kemudian ternyata di Pengadilan Tinggi, saya ketemu Nikoladi juga di Lapas Kupang. Nikoladi bilang, Bapak, saya cukup sampai di Pengadilan Tinggi. Ya terima kasih Pak Niko, saya bilang. Terima kasih Ama, Eja, saya bilang. Dan Nikoladi juga omong sederhana sekali. Kakak, dia kadang-kadang panggil saya kakak, karena juga panggil saya bapak. Dari awal pernyataan itu, pernyataan awal Pak Nikoladi itu di Lapas Kupang ini, saya dengan tim kuasa hukum, mereka 3 orang, Ibu Siskalisa Sianggia, dengan Cornelis Kaimana, dengan Irene Daniel Tapitulu, orang ini, sama-sama masuk di ini, disaksikan waktu Om dan Nikoladi, disaksikan oleh Wakil Kalapas Kupang waktu itu 2019. Sebelumnya itu Niko hanya mengatakan begini, Pak Paulus, Bapak, Bapak, perjuangan Bapak ini akan berhasil dan tembus. Saya sampai tanya Nikoladi di lapas ini, dari mana saudara Niko tahu tentang bahwa Bapak punya perjuangan ke depannya? Belum apa-apa. Nanti menang atau kalah atau ini saya juga tidak tahu. Kebetulan ini pengacara, saya datang ke mereka dari Jakarta. Jadi Bapak, Pak Niko tahu dari mana? Sehingga bisa memvoniskan, punya sebuah keyakinan bahwa perjuangan ini akan tuntas, akan tembus dan berhasil. Dia hanya mengawali bahwa saya yakin kalau Bapak Paulus yang jalankan, maka akan tembus dan berhasil. Saya kata amin, puji Tuhan kalau begitu. Dan ternyata pernyataan Niko, sehingga saya membangun komunikasi. Niko itu kan musuh kami, kalau kita pikir Pak, musuh kami. Tapi kenapa saya keluar masuk lapas? Ngobrol dengan dia, saya pergi sembahyang di gua, lapas sana, di dalam lapas. Saya ini, karena saya berusaha untuk membangun kembali naluri bahwa Niko, di belakang perbuatan engkau selama engkau boleh nyaman dikasih makan oleh negara ini, di negeri ini, tapi kami orang-orang kecil, di belakang itu ada 16.000 orang lebih, di belakang kami ada 700 orang yang sementara merintis mencari air mata, menuntut air mata mereka. Dan Niko juga hanya mengatakan, kakak, Pak, kamu untuk 705 orang itu uang ada Pak, bukan tidak ada. Saya hanya berhenti di Pengadilan Tinggi, sehingga saya juga yakin hakim menerima kampanye itu adalah il material. Waktu kami tuntutan kami adalah 10M untuk 705 orang, tetapi hakim waktu itu mengabulkan permintaan kami 2, sekian, sehingga satu orang kena 3 juta rupiah. Itu il material. Sementara materialnya itu sesuai dengan amar putusan di dalam buku ini. Itu amar putusan berapa? Di materialnya berapa? Semua berjumlah il material dan materialnya ada 49 miliar Pak, untuk 705 orang.
sekarang Om Polus kan datang ke Kupang. Siap. Itu tujuan utama ke Kupang itu untuk apa lagi gitu? Karena tujuan datang ke Kupang karena ada surat dari Mahkamah Agung. Dari Presiden juga saya lampirkan untuk mengingat kembali Bapak Kapolda, misalnya mungkin kalau Bapak Kapolda selama ini lupa, maka saya akan lampirkan itu. Tapi surat terbaru sekarang itu dari Mahkamah Agung, 2 surat dari Mahkamah Agung, 2 surat dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, dan juga 1 surat dari Kejaksaan Tinggi Kupang, ditujukan kepada Kapolda NTT. Tetapi sampai saat ini Kapolda NTT belum ada jawaban, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Larantuka turunkan surat resmi kepada saya, sehingga kami membangun komunikasi bahwa segala sesuatu Ketua Pengadilan berurusan langsung dengan saya. Maka Ketua Pengadilan juga arahkan, Bapak mungkin kalau bisa tolong kami, bantu kami ke Pengadilan Negeri Larantuka, mereka buat surat kepada Kapolda. Karena kita minta butuh sekarang barang-barang itu adalah barang bukti, status barang bukti atau apa sekali TTB terbanyak, tapi itu ada semua dalam data itu ada. Menurut pengadilan belum bisa menjalankan eksekusi atau seperti apa karena surat dari Kapolda juga belum ada, surat dari Kejaksaan Tinggi belum ada. Itulah menjadi itu menurut penjelasan Pak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, itu surat ke Kapolda itu untuk apa? Minta barang bukti, status barang bukti katanya. Status barang bukti. Ya, ada surat-surat saya bawa juga ada, tapi saya belum fotokopi, Pak. Dari Ketua Pengadilan terbaru, terakhir. Jadi rencananya kapan ketemu Pak Kapolda? Ya bisa besok, bisa lusa. Tapi saya sudah dapat informasi dari Jakarta. Saya kira beliau sekarang pasti sibuk. Saya bisa urungkan, saya punya niat untuk ketemu Bapak Kapolda. Setelah Bapak Kapolda pulang dari ND, kalau Pak Jokowi, Bapak Presiden datang betul di ND, tanggal 1 Juni ini, maka saya tunggu sampai ketemu Bapak Kapolda. Sehingga saya yakin, Bapak Kapolda juga pasti akan bantu kami. Beliau juga pasti akan tolong saya, bukan saya tapi tolong kami. Kami sudah berjuang habis-habis.